Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani A dari kelas L3 Universitas Mandala Waluya Kendari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan pada ibu hamil. Untuk itu kita harus mengetahui dulu apa sih itu kehamilan. Jadi kehamilan itu merupakan proses yang normal dan alamiah yang diawali dengan pertumbuhan dan perkembangan janin intrauterin dan dimulai sejak konsepsi sampai persalinan. Selanjutnya kasus. Jadi kasus saya di sini, seorang ibu dengan kehamilan 20 minggu datang ke rumah sakit dengan mengatakan nyeri pada kepala pusing, mata bengkak. Ibu juga mengatakan nyeri pada ulu hati dan ibu juga mengatakan sering mengalami mual dan muntah-muntah. Ibu mengatakan tangan dan kakinya mengalami bengkak. Ibu juga mengatakan pada saat buang air kecil, air kencingnya itu keluarnya sedikit. Pada pemeriksaan fisik yang didapatkan, tekanan darah 160/110 mmHg. Pada pemeriksaan mengalami kelebihan protein dan urin. Selanjutnya diagnosa keperawatan, di mana diagnosa keperawatan di sini terdiri dari analisa data. Analisa data ini terdiri dari data subjektif dan data objektif. Yang kedua itu etiologi dan yang terakhir itu masalah keperawatan. Yang pertama itu DS. Ibu mengatakan nyeri pada kepala. Ibu mengatakan nyeri pada ulu hati. DO-nya itu tidak ada. Etiologinya itu agen cedera biologis dan masalah keperawatannya itu nyeri akut. Terus yang kedua itu DS-nya. Ibu mengatakan matanya bengkak. Dan ibu juga mengatakan tangan dan kakinya mengalami bengkak. DO-nya tidak ada. Etiologinya itu perubahan fungsi tubuh. Dan masalah keperawatannya itu gangguan citra tubuh. Terus yang ketiga DS-nya itu ibu mengatakan sering mengalami mual dan muntah-muntah. DO-nya tidak ada. Etiologinya itu sensasi muntah dan rasa makanan atau minuman yang tidak enak. Terus masalah keperawatannya itu mual. Yang keempat, DS-nya itu ibu mengatakan kepala pusing, DO-nya tekanan darah 160/110 mmHg. Etiologinya itu hipertensi dan masalah keperawatannya itu resiko penurunan perfusi jaringan jantung. Dan yang terakhir itu DS-nya ibu mengatakan saat buang air kecil, air kencingnya itu keluarnya sedikit. Dan DO-nya itu kelebihan protein dalam urin. Etiologinya berkemih sedikit dan masalah keperawatannya itu retensi urin. Selanjutnya itu diagnosa keperawatan prioritas, di mana diagnosa yang pertama itu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. NOK-nya itu setelah dilakukan asuhan keperawatan 3x24 jam, diharapkan nyeri akut teratasi dengan kriteria hasil sebagai berikut. Yang pertama itu kontrol nyeri. Jadi indikatornya itu mengenali kapan nyeri terjadi, awalnya itu 4 dan akhirnya itu 2. Rencana tindakan atau NOK-nya itu yang pertama manajemen nyeri, di mana manajemen nyeri ini terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama lakukan pengkajian nyeri komprehensif yang meliputi lokasi, karakteristik, onset atau durasi, frekuensi, kualitas, intensitas atau beratnya nyeri dan faktor pencetus. Yang kedua itu gunakan strategis komunikasi terapeutik untuk mengetahui pengalaman nyeri dan sampaikan penerima pasien terhadap nyeri. Yang ketiga itu tentukan akibat dari pengalaman nyeri terhadap kualitas hidup pasien, misalnya seperti tidur, nafsu makan, pengertian perasaan dan hubungan performa kerja, serta tanggung jawab kerja. Terus yang keempat itu ajarkan prinsip manajemen nyeri. Dan yang kelima itu kolaborasi dengan pasien, orang terdekat, dan tim kesehatan lainnya untuk memilih dan mengimplementasikan tindakan penurun nyeri non-farmakologi sesuai kebutuhan. Terus diagnosa yang kedua itu gangguan citra tubuh, berhubungan dengan perubahan fungsi tubuh, di mana NIC-nya itu
Di mana NOK-nya itu setelah dia lakukan asuhan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan gangguan citra tubuh teratasi dengan kriteria hasil sebagai berikut. Yang pertama, citra tubuh, di mana indikatornya itu penyesuaian terhadap perubahan tampilan fisik. Awalnya itu 2 dan akhirnya itu 4. Yang kedua, penyesuaian terhadap perubahan fungsi tubuh. Awalnya 2 dan akhirnya 4. Penyesuaian terhadap perubahan status kesehatan, awalnya itu 2 dan akhirnya itu 4. Terus NIK-nya itu yang pertama, peningkatan citra tubuh. Di mana peningkatan citra tubuh ini, yang pertama itu gunakan bimbingan antisipasi menyiapkan pasien terkait dengan perubahan-perubahan citra tubuh atau telah diprediksikan. Terus yang kedua itu bantu pasien untuk mendiskusikan perubahan-perubahan atau bagian tubuh yang disebabkan adanya penyakit atau pembedahan dengan cara yang tepat. Yang ketiga itu bantu pasien untuk menentukan keberlanjutan dari perubahan-perubahan aktual dari tubuh atau tingkat fungsinya. Dan yang keempat itu bantu pasien untuk mendiskusikan perubahan-perubahan yang disebabkan oleh kehamilan normal dengan cara yang tepat. Diagnosa yang ketiga itu mual berhubungan dengan sensasi muntah dan rasa makanan atau minuman yang tidak enak. NOK-nya itu setelah dilakukan asuhan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan mual teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama itu kontrol mual dan muntah. Indikatornya itu mengenali onset mual, awalnya itu 4 dan akhirnya itu 2. Terus NIK-nya itu manajemen mual, di mana yang pertama itu dorong pasien untuk memantau pengalaman terhadap mual. Terus yang kedua itu dorong pasien untuk belajar strategi mengatasi mual sendiri. Yang ketiga itu evaluasi pengalaman masa lalu individu terhadap mual, misalnya seperti kehamilan dan mabuk berat. Yang keempat itu evaluasi dampak dari pengalaman mual pada kualitas hidup, misalnya seperti nafsu makan, aktivitas, prestasi kerja, tanggung jawab kerja serta tidur. Yang kelima itu monitor asupan makanan terhadap kandungan gizi dan kalori. Selanjutnya, diagnosa yang keempat itu resiko penurunan perfusi jaringan berhubungan dengan hipertensi. NOK-nya itu setelah dilakukan asuhan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan resiko penurunan perfusi jaringan teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama itu manajemen diri atau hipertensi, di mana indikatornya itu memantau tekanan darah yang di awalnya itu 4 dan akhirnya itu 2. Terus yang kedua itu membatasi asupan garam, awalnya itu 3 dan akhirnya itu 2. Terus NIK-nya. NIK di sini yang pertama itu monitor tanda-tanda vital. Yang pertama itu monitor tekanan darah, nadi, suhu dan status pernapasan dengan tepat. Terus yang kedua itu monitor tekanan darah saat pasien berbaring, duduk, dan berdiri sebelum dan setelah perubahan posisi. Selanjutnya diagnosa yang kelima atau yang terakhir. Retensi urin berhubungan dengan berkemih sedikit. NOK-nya itu setelah dilakukan asuhan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan retensi urin teratasi dengan kriteria hasil yaitu eliminasi urin, di mana indikatornya itu pola eliminasi awalnya 2 dan akhirnya itu 4. Terus NIK-nya itu yang pertama perawatan retensi urin, di mana yang pertama lakukan pengkajian komprehensif sistem perkemihan fokus terhadap inkontinensia, misalnya urin output, pola berkemih, fungsi kognitif, masalah saluran perkemihan sebelumnya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.